Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk siswa-siswi kelas 11 TI 1 dan 11 TI 2. Seperti janji Pak tadi, malam ini akan di-upload ya untuk video penjelasan mengenai komponen pneumatik. Nah, di-share screen dulu. Nah, komponen-komponen pneumatik kemarin sudah dijelaskan sedikit mengenai komponen-komponen pneumatik ini ya. Di antaranya yang pertama ada simbol-simbol pneumatik. Ya, jadi pada simbol pneumatik itu dilambangkan dengan bentuk kotak ya. Kotak itu menunjukkan posisi pensaklar katup atau kotak ini menandakan ada seberapa banyak ya fungsi dari sebuah katup pneumatik ini. Nah, seperti kalau misalkan ini ada 2, berarti jumlah kotak 2 menunjukkan hanya ada 2 kemungkinan pensaklarannya, misalkan ya posisi on dan posisi off. Jadi untuk kotak ini menandakan banyaknya kemungkinan atau banyaknya kondisi ya pada sebuah katup. Kemudian di dalam sebuah kotak misalkan ada sebuah anak panah. Nah, ini menunjukkan lintasan aliran. Panah menunjukkan arah alirannya. Berarti kalau ada anak panah ke atas seperti ini, berarti dari bawah ke atas itu akan tersambung dan mengalir dari bawah ke atas gitu. Kemudian ada garis blok, di sini ada garis blok. Garis blok ini menunjukkan bahwa aliran pada kotak tersebut tertutup atau terblokir. Maka di sini simbolnya seperti huruf T, artinya di sini posisinya tertutup atau terblokir. Jadi udara yang dari bawah ini tidak akan mengalir ke atas. Ya. Kemudian jika ada garis di luar kotak seperti ini menunjukkan ada jumlah saluran ya. Ini 2 saluran masukan, kemudian 2 saluran keluaran. Ini ada 4 saluran, di mana 2 saluran untuk masukan dan 2 saluran untuk keluaran. Ini untuk simbol pertama ya, jadi dilambangkan dengan bentuk kotak. Ada yang 2 kotak, minimal 2 kotak, ada yang 3 kotak. Kemudian tabel penawaran pada lubang. Nah, pada tabel ini diperlihatkan setiap angka dan huruf itu memiliki arti masing-masing. Di mana untuk angka 1 ini berarti dia merupakan lubang masukan, maka atau jika diibaratkan ini seperti inputnya gitu. Jika dengan huruf P, jika dengan angka 1. Jadi nanti kalau misalkan menemukan angka 1 atau huruf P itu artinya inputan atau masukan. Kemudian untuk lubang keluaran itu di kode ditandai dengan angka 2 atau 4. Jika dengan huruf, dengan B atau A. Nah, selain lubang masukan dan lubang keluaran, di katup pneumatik juga ada yang dinamakan lubang pembuangan. Lubang pembuangan ini diberikan kode angka 3 jika pada katup 3/2 ya. Dan dengan huruf R. Itu juga jika pada katup 3/2. Jika pada katup 5/2, lubang pembuangan ini diberi kode 5 atau 3. Ya, jika dengan huruf R dan huruf S. Ya. Nah, kemudian untuk yang di bawahnya ini untuk saluran pengaktifan.
Ya, ini nanti lebih detailnya akan dijelaskan ketika sudah menggunakan saluran pengaktifan pada sebuah katupnya. Ya, pada katup 3/2 menggunakan kode 12 atau dengan huruf Z. Pada katup 5/2 juga menggunakan angka 12 atau jika pada dengan huruf menggunakan Y. Buka aliran 1/4 jika menggunakan menggunakan angka 14 pada 5/2 dan jika menggunakan huruf Z. Ini nanti ya, ini jelasnya nanti harus dilihat pada kasusnya dan contohnya. Yang penting kalian bisa atau hafal dulu mengenai ini, yang tabel di atas. Minimal lubang tekanan, keluaran, pembuangan. Ini harus hafal ya. Oke, nanti seiring berjalannya waktu juga pasti akan hafal. Nah, contoh. Ini katup, simbol-simbol dari katup satu arah. Jadi satu arah ya. Dinamakan dengan KKA atau katup kontrol arah. Katup kontrol arah. Jadi ini namanya katup kontrol arah. Ada berbagai macam. Misalkan sini ada bentuknya seperti ini, ada dua kotak. Yang satu anak panah ke atas dan yang satu seperti simbol huruf T yang tadi. Artinya simbol T ini artinya dia tertahan. Nah, dan di luarnya itu ada dua. Ini satu, ada dua. Nah, ini arti untuk satu atau P, tadi sudah dijelaskan di atas bahwa ini merupakan masukan. Ini masukan, dan ini keluaran. Nah, karena posisi awalnya dia berada pada yang simbol T terblokir, artinya dia pada posisi pertama atau posisi normalnya atau posisi awalnya dia udaranya tertahan. Udaranya tertahan sehingga nama katup ini adalah katup kontrol arah 2/2. Ya, ada dua kotak, ada dua kemungkinan, dan ada dua saluran. Jadi dua yang pertama ini menunjukkan jumlah saluran, saluran masuk, saluran out, dan dua yang selanjutnya ini menunjukkan bahwa di katup ini ada dua kotak atau dua kemungkinan. Dua pensaklarannya, yaitu yang pertama yang terblokir ini, yang kedua dia akan mengalir. Nah, makanya di sini dinamai dengan katup kontrol arah 2/2 NC atau normally close. Normalnya close, posisi awalnya dia tertutup. Kita harus bisa membedakan antara close pada pneumatik dan close pada kelistrikan. Kalau close pada kelistrikan itu biasanya menandakan kalau saklar close. Nah, ini artinya dia tertutup, berarti terhubung. Ya. Tetapi kalau pada pneumatik, artinya kalau close itu tertahan, tidak mengalir. Sementara kalau open, dia mengalir. Itu perbedaannya. Jadi jangan sampai terbalik ya antara pada kelistrikan dan pada pneumatik. Nah, di sini ini artinya adalah 2/2 NC. Di sini artinya ada dua kemungkinan, ada dua masukan inputan, ada dua saluran maksudnya, dan ada dua kemungkinan. Dengan posisi awalnya NC normally close atau tertahan. Nah, sementara yang bawahnya, ini katup kontrol arah 2/2, dua saluran ada dua kemungkinan. NO, normally open. Kenapa normally open? Karena posisi awalnya, lihat, ini posisi awalnya dari saluran inputan dia langsung masuk ke saluran output atau keluaran. Maka udara dari sini akan langsung masuk, akan langsung mengalir. Makanya ini dinamakan katup 2/2 NO, normally open.
Kemudian yang selanjutnya ini ada katup kontrol arah 3/2. Nah, di sini angka 3 ini menunjukkan banyaknya jumlah saluran inputan keluaran dan pembuangan dalam satu kotak. Ini kan ada 3, 1, 2, 3. Nah, makanya di sini disebutkan katup kontrol arah 3/2. Ada 3 saluran dan ada 2 kemungkinan. Tetap ada 2 kotak. Di sini NC. Kenapa NC? Karena normalnya dia tertutup. Ya, saluran masukannya ketika posisi awal dia tertutup sehingga dinamakan katup 3/2 NC. Nah, di sini ada katup ada saluran tambahan yaitu nomor 3 atau dengan huruf R. Apa tadi di tabel yang pertama ini artinya dia memiliki saluran pembuangan. Dia memiliki saluran pembuangan. Sementara yang bawahnya ini 3/2 NO karena si posisi inputannya atau posisi saluran masuknya dia langsung terhubung ke output. Sementara keluaran atau pembuangannya dia tertahan pada posisi awal. Maka ini disebut katup kontrol arah 3. Ada 3, 1, 2, 3. 3/2 ada 2 kemungkinan. NO. Normally open. Nih ya. Selanjutnya, nah di sini ada katup kontrol arah 4/2. Ini 4/2 saja ya, tidak disebutkan NO/NC. Nah, ini karena posisi awalnya dia langsung terhubung. Ya, terhubung. Jadi ini tidak diberikan pengkodean. Karena ada 4. Yang 5 juga sama, tidak diberikan pengkodean. Ini artinya 5, di sini ada 5 saluran. 1, 2, 3, 4, 5. Per 2, artinya ini ada 2 kemungkinan. Ada juga yang 5/3, berarti di sini ada 5 saluran dan ada 3 kemungkinan. Nah, posisi awalnya seperti ini, yang tengah berarti posisi awal. Jadi dia nanti bisa yang ini aktif, kemudian digeser lagi yang ini aktif. Tuh. Nah, itu untuk katup kontrol arah. Untuk katup kontrol arah. Nah, kemudian si katup-katup ini bagaimanakah cara untuk menyalakan atau mengaktifkannya? Tidak mungkin tidak ada pemicunya. Nah, pemicunya di sini ada simbol pengaktifan. Metode pengaktifan katup kontrol arah bergantung pada tugas yang diperlukan. Jenis pengaktifan bervariasi seperti secara mekanis, pneumatis, elektris, dan kombinasi. Nah, artinya secara mekanis di sini atau secara mekanik berarti si katup yang tadi itu diaktifkan berdasarkan pergerakan atau menggunakan daya dorong ya, tidak menggunakan listrik, tidak menggunakan udara. Jadi didorong misalkan dengan tombol kan didorong oleh tangan manusia. Tuas juga didorong oleh tangan manusia. Kaki juga diinjak oleh manusia. Pegas juga ini secara otomatis ya. Roll, nah itu roll, kalau roll ini diaktifkan oleh pergerakan dari silinder. Ya, roll juga sama ya, roll satu arah juga ini berdasarkan digerakkan oleh silinder. Nah, misalkan operasi tombol ini kita aplikasikan ya pada aplikasi Fluid Sim. Nah, pada aplikasi Fluid Sim ini kita ada misalkan ini, aplikasinya belum ya, share dulu. Fluid Sim, screen. Nah ini, oke sudah kelihatan. Nah, ini dicontohkan misalkan katup 3/2. Ini katup 3/2 ya. Katup 3/2 NC karena dia posisi awalnya tertahan. Nah, pada katup 3/2 NC ini, jika
menurut simbol pengaktifan yang tadi yang menggunakan tombol misalkan dengan mekanik, caranya kita double klik di sini. Nah, kemudian kita pilihnya manual karena si mekanik ini dia artinya manual. Nah, untuk tombol simbolnya yang ini. Nah, ini yang tombol. Kemudian bagaimana cara mengembalikannya? Ini bisa saja dengan tombol dua-duanya misalkan seperti ini. Oke. Ketika ini di play. Nah, ini cara mengaktifkannya kita tekan ini. Nah, dia aktif atau dia berpindah posisi. Nah, mengembalikannya kita tekan lagi tombol yang ini. Namun biasanya untuk katup 32NC seperti ini yang menggunakan tombol, dia kembalinya menggunakan pegas. Ya, atau di sini tinggal di checklist spring return. Nah, maka di sini akan ada pegas. Jadi ketika disimulasikan itu ketika ditekan dan dilepas lagi dia otomatis tekan lepas ya. Jadi ini harus ditahan, dia akan aktif. Ketika dilepas dia kembali ke posisi semula atau posisi tidak aktif, si udaranya tidak masuk. Nah, seperti itu. Stop. Mohon maaf ya, agak berisik di belakang sedang ada kerjaan proyek. Nah, kita kembali lagi ke PDF yang tadi. Nah, di sini selain simbol pengaktifan menggunakan mekanik, di sini juga ada melalui pneumatik. Artinya melalui pneumatik di sini si katup tersebut akan aktif jika ada udara masuk. Nah, nanti ya supaya lebih jelasnya. Kemudian menggunakan listrik. Nah, di sini listrik biasanya menggunakan solenoid atau menggunakan tegangan 24 volt. Si katup ini akan aktif jika diberikan tegangan 24 volt, maka posisi katupnya akan berubah atau dalam posisi aktif. Ketika tegangannya dihilangkan atau si 24 voltnya dihilangkan, si katup ini tidak akan aktif. Ya. Sama dengan yang tadi, kalau tadi menggunakan mekanik dengan tombol, misalkan pengaktifannya. Kalau yang ini dia menggunakan udara, kalau yang listrik dia menggunakan tegangan 24 volt. Atau ada juga yang kombinasi campuran ya. Biasanya dengan tombol atau dengan solenoid, dengan tombolhan manual tuh kan sisi juga. Nah, di sini berbagai jenis simbol-simbol dari katup kontrol arah ya. Nah, di sini misalkan ada katup 3/2 NC dioperasikan dengan tombol, ini artinya dioperasikan dengan tombol seperti tadi contoh, dan dia akan kembali dengan pegas. Jadi kalau tombolnya dilepas, ini si pegasnya akan bekerja dan mengembalikan ke posisi awal. Ini ada katup 3/2 NC dioperasikan secara manual dan kembali lagi juga dengan manual. 3/2 NO dioperasikan dengan roll. Nah, ini roll itu berdasarkan dari pergerakan silinder. Nanti si silindernya nabrak ke sini, nabrak, dia akan aktif. Ketika silindernya kembali, ini juga akan kembali karena dia ada pegas. Jadi kembali ke posisi semula dengan pegas. Yang ini juga sama, hanya rollnya roll idle. Kalau yang ini 3/2 NC dioperasikan dengan pengunci. Jadi ini tinggal ditekan satu kali dia akan mengunci. Untuk membukanya harus ditekan lagi baru dilepas. Ada namanya selector switch ini namanya. Nah, ya ini masih banyak ya. Kalau ini menggunakan udara, simbol seperti ini menggunakan udara. Jadi si katupnya ini harus diberi udara baru dia aktif. Setelah udaranya hilang, dia akan kembali lagi. Ini juga sama. 4/2-nya dengan udara, kembalinya juga dengan udara. Nah, ini campuran, ini juga apa yang posisi 4/3 dengan tuas. Seperti ini. Selanjutnya, selain katup kontrol arah juga ada yang dinamakan katup logika.
Nah, katup logika ini, nah tadi kan ada di slide awal ya, ada angka 12 atau X, ada angka 2, ada 14 atau Y. Nah, ini artinya ini udaranya kita masukkan dari sini juga udaranya dimasukkan, ya. Ini adalah fungsi atau apa, dalam bahasa Inggrisnya ini fungsi OR. Jadi artinya jika ada salah satu udara yang masuk, maka dari 2 atau dari keluaran ini akan mengeluarkan udara. Jadi sekali lagi mau dari X, mau dari Y, jika salah satunya masuk udara, maka dari 2 akan keluar. Tetapi jika dua-duanya tidak ada, ya dari 2 juga tidak akan mengeluarkan udara. Ini juga ada katup OR tapi dengan pembuangan cepat, nah seperti ini bentuknya. Ya. Kemudian ada katup fungsi dan atau dalam bahasa Inggrisnya AND. Nah, kalau yang ini jika sudah mengerti logika ya, AND itu artinya harus dua-duanya ada. Jika hanya X yang ada udara, maka dari 2 atau dari A ini tidak akan keluar udara. Begitupun juga kalau dari Y saja, maka tidak akan keluar. Namun jika X dan Y diberikan udara dua-duanya, maka dari 2 atau dari output ini akan keluar udara. Jadi untuk katup fungsi N ini dua-duanya harus ada udara. Barulah dari output ini akan keluar udara. Kemudian ada katup kontrol aliran atau dalam bahasa Inggrisnya flow control valve. Artinya aliran udara keluar dapat diatur dengan mengatur pengutarnya. Jadi ini fungsinya sama seperti keran, dapat mengecilkan atau membesarkan udara yang mengalir di sini. Jadi bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Ya. Ada juga katup kontrol aliran satu arah atau one way flow control valve. Nah, ini kalau dalam komponen sama dengan dioda fungsinya. Ya. Jadi menyearahkan, nah, dari sini ke sini, tidak bisa dari sini ke sini, sebaliknya. Jadi harus dari sini ke sana. Dari sini ke sana, dan juga dapat diatur besar kecilnya udara yang mengalir di sini. Ya, seperti yang atas, cuman ini ditambah dengan fungsi one way. Makanya disebut one way flow control valve. Oke. Nah, selain dari katup kontrol arah ya dan pengaktifannya, pada pneumatik juga ada yang dinamakan dengan aktuator atau penggerak atau sesuatu yang menjadi penggerak atau digerakkannya suatu tujuan ya. Maksudnya suatu tujuan dari keseluruhan sistem itu gitu. Jadi kalau dalam elektronika misalkan aktuator atau penggeraknya motor listrik. Ya, motor listrik itu akhir dari suatu sistem gitu ya. Kan ada listrik, kemudian ada saklar, kemudian ada pengontrolnya, nah dan pada akhirnya adalah motornya, motor listrik. Nah, di pneumatik juga sama. Awalnya adalah udara yang dimampatkan atau udara yang ditekan, dimasukkan dalam suatu ruangan, kemudian ada ada pengontrolnya, bisa tombol ya, tadi bisa darah, ada kontrolnya, dan yang terakhir itu ada aktuatornya. Nah, aktuatornya di sini kalau dalam pneumatik berupa silinder akhir dari sebuah sistem itu. Nah, pada silinder banyak macamnya. Ada silinder kerja tunggal. Nah, untuk silinder kerja tunggal dia hanya bekerja satu arah saja, langkah maju, langkah kembali oleh gaya dari luar.
Nah, ini kalau yang seperti ini berarti dia ketika diberikan udara, si silinder ini akan keluar. Nah, tetapi untuk masuknya kembali, ini harus menggunakan gaya dari luar, didorong. Ya, ini jarang digunakan. Yang akan sering kita gunakan adalah yang ini, silinder kerja tunggal, tetapi dia kembali lagi oleh pegas. Jadi setelah diberikan udara masuk, silindernya akan keluar, posisi 1. Setelah udaranya yang di dalam silinder ini hilang atau dibuang, silindernya akan kembali lagi ke dalam dengan dibantu oleh pegas ini. Jadi si pegas ini berfungsi untuk mengembalikan posisi silinder ke posisi 0 ketika tekanan udaranya dihilangkan. Nah, kemudian ada silinder kerja ganda. Silinder kerja ganda tekanannya dapat bekerja kedua arah, langkah maju dan langkah mundur. Batang pistonnya 1. Nah, ini ada 2 si salurannya. Ketika saluran yang ini diberikan udara, maka silindernya akan keluar atau ke posisi 1. Kemudian cara mengembalikannya, silinder ini harus diberikan udara dari sini. Nah, setelah udaranya masuk dari sini, ini silinder akan kembali lagi ke dalam. Tuh. Kalau ini dengan pistonnya ganda, ini tidak sering kita gunakan, tapi sama fungsinya dengan ini. Ketika ini diberikan udara, dia akan majunya ke sebelah sini. Ketika udara dimasukkan dari sini, dia akan majunya ke sebelah sana. Nah, mundur gitu. Ini piston ganda. Ada juga dengan bantalan udara hampir sama ya fungsinya atau cara kerjanya hampir sama. Artinya bantalan di sini ada seperti penahan gitu ya. Penahannya di sini memanfaatkan udara. Nah, sebetulnya tipe yang seperti ini yang saat ini sedang ada di bengkel. Jadi ini suaranya tidak terlalu keras karena ada bantalannya. Kalau yang atas suaranya akan sangat keras, jedok, jeduk. Nah, kalau ini secara smooth lah kalau dalam bahasa Inggrisnya. Smooth, jadi tidak akan terlalu keras. Ya. Ini hanya 1 bantalannya, kalau ini 2. Ketika keluar juga tidak akan terlalu suaranya tidak akan terlalu keras. Ini dapat diatur dalam 1 arah saja, tapi bantalannya cuma 1. Kalau ini bantalannya ada 2, dapat diatur dalam 2 arah. Kalau ini di dalamnya ada magnet. Artinya di sini dia akan diberi sebuah kabel. Nanti jika si silinder ini berada pada posisi yang seperti ini, misalkan di sini, nanti si sensornya akan bereaksi dan akan bisa mengirimkan sinyal ke komponen yang lain. Gitu. Nah, ini secara garis besar seperti ini untuk diagram alirnya ya. Jadi dari catu daya, awalnya itu dari catu daya. Catu daya itu bisa berupa kompresor. Kompresor kan kemarin untuk mengumpulkan udara dari luar dan dimampatkan, ditampung dengan air reservoir sehingga udaranya memiliki tekanan. Ya. Kemudian elemen masukan. Elemen masukan di sini berupa bisa katup kontrol arah, bisa tombol ya, bisa berupa sensor. Ada elemen pemroses. Nah, misalkan diproses bisa dengan katup kontrol arah juga, bisa dengan elemen logika, atau bisa dengan katup kontrol tekanan. Nah, dari sini biasanya ada lagi elemen kontrol akhir. Nah, biasanya menggunakan katup 5/2 ya biasanya.
Dan aktuator atau elemen kerjanya, keluarannya, aktuatornya bisa menggunakan indikator atau lampu, misalkannya indikator lampu, atau ya yang lebih seringnya silinder, pneumatic silinder. Aktuatornya silinder. Jadi seperti ini bagannya ya. Minimal kalau mau membangun sebuah sistem pneumatic ya minimal ada 3. Satu daya, elemen masukan, dan aktuator. Lebih bagus lagi kalau elemen satu daya, elemen masukan, elemen kontrol, dan elemen kerja. Ada 4. 3 itu sangat minimal. Ya, lumrahnya ada 4. Contoh seperti ini. Jadi menggambarnya juga harus seperti ini. Ya, tadi kan dari bawah terus naik ke atas. Nah, yang aktuator itu biasanya ada paling atas. Contohnya seperti ini. Ini misalkan dari kompresor, ini pengatur indikator tekanan ya. Ini kita sebut saja catu daya atau sumber. Nah, elemen masukannya ini berupa katup yang memiliki pengontrol, baik itu kontrol manual ya ataupun kontrol secara elektrikal. Ini elemen masukan. Kemudian di atasnya ada elemen pemroses. Di proses ini elemen logika tadi yang OR. Dan sebelum ke aktuator ini ada yang dinamakan elemen kontrol akhir. Nah, biasanya elemen kontrol akhir ini selalu terhubung secara langsung ke elemen penggerak atau ke aktuator. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini bisa saja tidak ada. Ini bisa saja tidak ada. Ya. Sesuai dengan bentuk soal, sesuai dengan jenis kasus. Nah, ini penjelasannya. Ya. Jadi minimal gambarnya seperti inilah. Tuh. Oke, baik. Sekarang Bapak contohkan ya untuk pengaplikasiannya pada fluid sim. Ini hapus. Nah, pertama-tama dalam membuat atau menggambar bukan minimal. Pertama-tama kita masukkan dulu kompresor. Nah, di sini kompresor adanya di sini. Kompresor itu adalah sebagai pensuplai udara atau pemberi udara. Pemberi udara. Dan setelah dari kompresor kita masukkan yang tadi ya, air service namanya. Kita cari dulu air service mananya. Nah, ini air service unit, simpan dulu di sini. Kemudian katup 3/2 dengan pembuangan. Nah, 3/2 ya, kita gunakan yang NC saja. NC. NC. Nah, kemudian misalkan kita langsung dulu ke double acting cylinder. Nah, ini silinder ya. Nah, ini cara memberikan jalur. Kita gunakan langsung oleh mouse. Nah, ini setelah ada tombol simbol hijau seperti ini, kita klik, tahan, masukkan ke sini. Yang ini juga sama. Karena ini ada 2, berarti kita beri cabang. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan dia langsungkan ke sini, dia langsungkan ke sini. Ini contoh ya. Nah, ini kan masih belum ada pengaktifannya. Kita berikan tombol manual dan kembali dengan pegas. Oke. Yang ini juga sama. Cara masuk ke sini kita double klik yang ini.
klik. Nah, manual dengan tombol dan kembali dengan spring. Nah, untuk pembuangan, ini kita berikan peredam supaya tidak terlalu berisik suaranya. Nah, ini kita double klik supaya kelihatan pergerakannya. Ini kita berubah menjadi 5000. Oke. Kita simulasikan play. Nah, ini artinya si warna biru tua ini udaranya sudah masuk ya dari kompresor, sudah masuk ke air service dan sudah masuk ke katup, namun di sini tertahan. Kenapa? Karena posisi awalnya kan dia NC. Ya. Nah, kita coba aktifkan salah satu, misalkan yang ini dulu. Ya, harus yang ini dulu karena dia posisinya di awal. Posisi silindernya masih 0. Ketika ditekan, tekan tahan ya. Nah, udaranya masuk. Dari sini masuk. Nah, ini warna biru ini dia sudah masuk sehingga silindernya keluar atau pada posisi 1. Ini kita lepas. Nah, dia kembali lagi. Cara mengembalikannya kita tekan yang ini. Kita tekan yang ini, katupnya aktif. Perhatikan. Nah, silindernya kembali lagi ke posisi awal. Ini ditahan ya, terus tahan. Kalau dilepaskan dia kembali lagi. Ini juga sama. Tahan, kalau lepas ya dia diam. Karena udaranya kembali tertahan. Tekan lagi. Nah, tertahan lagi. Tekan lagi. Lepas, tertahan lagi. Tekan, lepas, tertahan. Tekan. Nah, ini perhatikan jalurnya tuh. Misalkan sekali lagi ya. Kita klik. Nah, lihat ini jalurnya. Nah, ini udaranya itu ini mengisi, yang dari sebelah sini dia akan terbuang masuk ke pembuangan. Makanya ini dinamakan dengan katup dengan saluran pembuangan karena dia terhubung langsung ke pembuangan. Lepas. Nah, ini ketika ditekan lihat posisinya, arahnya ini terbuang ke sini seperti itu. Stop. Nah, jadi minimal untuk sistem pneumatik minimal seperti ini ya. Namun pada kenyataannya seperti ini itu kurang ya. Harus ditambah dengan katup 5/2 sebagai kontrol akhirnya. Nah, jadi yang ini langsungkan ke sini, ini langsungkan ke sini. Kemudian sumbernya itu yang tengah kita langsungkan ke sini. Nah, ini pembuangan. Ini juga pembuangan. Nah, kemudian si output dari katup yang bawah ini kita masukkan ke katup 5/2. Nah, kita ganti dengan pneumatically atau dengan udara. Ini juga sama dengan udara. Ya. Jika output dari sini berupa udara, output dari sini juga berupa udara. Nah, bagaimana cara mengaktifkan katup ini jika kedua katup yang bawahnya mengeluarkan udara? Maka di sini menggunakan pengaktifan udara. Nah, ya. Kemudian sambungkan dari sini. Nah, ini sambungkan, ini sambungkan. Supaya apa? Supaya dapat mengunci. Jadi kita tidak usah menekan lama. Kita tekannya cukup 1 kali. Nah, ini ya. Nah, play. Nah, sudah ya. Jadi ini tinggal ditekan 1 kali. Nah, dia akan mengunci. Dia akan mengalir sendiri. Karena ini sudah diaktifkan dengan udara tadi. Maka posisinya akan berubah ke posisi yang satunya lagi. Posisi aktif. Nah, cara mengembalikannya kita tekan yang ini. Nah, dia kembali. Ya, ini udaranya terus mengalir ke sini ke silindernya. Tekan yang ini juga sama, dia akan keluar lagi. Balikannya seperti ini. Nah, seperti itu ya.
Ini contoh, silakan dipraktekkan di rumah menggunakan aplikasi Fluid Simpe. Kalau ada yang butuh untuk aplikasinya, bisa menghubungi Bapak. Atau download saja banyak ya. Pesto Fluid Sim namanya. Ya mungkin untuk penjelasan kali ini, untuk penjelasan komponen pneumatik sudah cukup. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan karena ini tidak live, ya hanya Bapak merecord sendiri. Ini tidak live, nanti bisa via WA. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan barusan bermanfaat ya dan dapat dipraktekkan. Ini juga untuk pembelajaran dan pengetahuan kalian sebagai siswa kelas 11 elektro pada mata pelajaran pengendali sistem robotik. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari Bapak untuk kali ini ya. Nanti dilanjut lagi dengan meeting online di hari Kamis selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.